Baik, nanti teman-teman yang mau bertanya langsung aja nanti setelah Kak Lani menampilkan penampilannya, nanti bisa tanya-tanya juga. Bikin puisi jadi lagu itu gimana sih? Bikin lagu yang bisa dikenal banyak orang tuh gimana sih? Gimana bisa bikin sebuah lagu yang menarik dengan puisi yang kita tulis sendiri? Soalnya kemarin itu ternyata Kak Teddy itu juga buat puisi kemudian jadi lagu. Dan menariknya itu katanya yang menyanyikan itu ternyata liriknya itu cuma di voice note dari WA saja sama Mas Edi. Jadi dengernya itu liriknya itu sama kerawuk suara motor di jalan gitu. Tapi ternyata luar biasa bagus sekali. Jadi teman-teman yang pengen nulis puisi kemudian dijadikan lagu itu pasti sangat bisa sekali. Jadi jangan takut lah. Pokoknya nanti bisa tanya-tanya juga sama Kak Lani ya. Sudah siap? Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Leilani Hermiasi dari Frau, musisi internasional Yogyakarta. Berdiri aku di senja senyap, jamar melayang menepis buih, melayang bakal mengurai puncak, berjuang dalam ubur terkembang. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk, mengempas emas, lari ke gunung, memuncak sunyi, berayun-ayun di atas talas. Benang raja sentuh ujung, naik marah menyerang corak, alang leka sayap terkulur di
kekosongan. Jakarta, Paris, Adam, Genova, satu nama. Satu opina di Djibouti, Afrika. Sejak itu sepakat kebuntuan, jadi teman seperjalanan kekosongan. Dan hanya saja menjadi keperluan perang antara kesetiaan dan pengembaraan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini. Salam kenal. Saya Lani. Saya biasa pentas dengan nama panggung Frau, yang sebenarnya saya sikapi sebagai band antara saya dengan piano digital atau keyboard saya. Jadi kenalan saya, kenalan juga dengan Judy. si apa ini namanya, keyboard synthesizer gitu. Saya senang sekali bisa ada di sini. Terima kasih Mas Teddy dan seluruh tim yang menyelenggarakan ini, menyelenggarakan temu karya sastra ini juga. Sangat mengapresiasi programnya karena membawa sastra jadi semakin dekat ke teman-teman pelajar dan semuanya. Saya apalagi jadi lebih dekat ke saya juga karena karena ternyata bisa menyambangi Mbak Niken yang tetangga bersama RT 54. Hari ini saya membagikan dua karya musikalisasi puisi yang barusan saya buat sekitar 2013 dan 2015. Yang pertama tadi dari puisinya Tengku Amir Hamzah, berjudul Berdiri Aku, dan yang kedua berjudul Berita Perjalanan dari Sitor Situmorang. Jadi dua penyair dari dua era yang berbeda juga. Tapi akhirnya sambil saya pentas-pentas dimanapun, akhirnya saya bawakan bersamaan secara medley seperti barusan ini karena kira-kira tuh temanya itu agak nyambung dalam hal keduanya itu membicarakan tentang kesendirian, tapi di dua situasi yang berbeda. Kalau Berdiri Aku itu tentang bagaimana si akunya itu ada dalam situasi mengalami melihat megahnya alam di luar sana. Berdiri aku di senja-senja, camar melayang
menepis buih. Jadi bayangannya dia seperti di pantai gitu ya, dan melihat megahnya laut, megahnya batu karang dan semuanya di situ, sehingga akhirnya um, ya itu ada situasi yang di situ. Sementara di berita perjalanan itu seperti yang ditunjukkan adalah gimana sih aku itu berada dalam sebuah perjalanan dalam kondisi dia sendirian. Jadi awalnya dia bisa melihat mewahnya situasi di luar sana, betapa ramainya di luar situ. Terus tapi di sisi lain karena dia sendiri, dia mengalami ya semacam kesepian juga. Dan itu dua situasi itu yang akhirnya secara nggak sadar itu saya coba replikasi dalam musiknya juga. Dan mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang penasaran sih, ada yang penasaran nggak? Saya nggak tahu, saya cuma dibilangin Mas Teddy sambil berbagi tentang proses musikalisasinya gitu ya. Jadi hari ini mungkin saya cerita tentang 3 hal. Yang satu itu terkait musikalisasi puisi atau pelaguan puisi. Karena karya saya ini kan saya pentaskan tahun 2013 di Biennale Sastra Salihara waktu itu. Dan beberapa tanggapan yang muncul setelah itu ada yang bilang, oh ini tuh bukan musikalisasi puisi tapi pelaguan gitu. Saya waktu itu masih kinyis-kinyis saja, masih kuliahan awal, jadi kurang memahami maksudnya apa waktu itu. Tapi lama-kelamaan saya merefleksikan ini dan melihat, oh iya, mungkin memang ada benarnya, ada bedanya mungkin antara musikalisasi puisi dengan pelaguan puisi. Bahwa mungkin musikalisasi itu memang yang dikerjakan beberapa senior saya, yang saya kagumi karya-karyanya itu ada Ari Reda. Kalau teman-teman pernah dengar juga, aku ingin mencintaimu, itu dari puisinya Sapardi Djoko Damono. Dan juga ada dari Mbak Ubit Rasuki dengan yang juga melakukan musikalisasi atas puisi Khairil Anwar Senja di Pelabuhan Kecil. Di situ dia membawakan dengan format keroncong yang sangat menunjukkan situasi pelabuhannya, menunjukkan nuansa itu. Dan yang membedakan dengan karya saya yang setelah saya refleksikan itu musikalisasi mereka itu benar-benar mengikuti syairnya. Jadi potongan syairnya ke arah ini, potongan ke sana, sehingga melodinya juga mengikuti itu. Sementara saya seperti menggunakan syair-syair ini yang kebetulan juga saya pilih itu yang sajaknya tuh agak A gitu, atau ABB gitulah. Jadi memang mirip dengan sajaknya lagu gitu kan. Tapi saya sendiri mengambilnya dari syair, itu saya mengimajinasikan, oh melodinya kayaknya asiknya gini deh, karena temanya seperti ini. Dan kemudian ada beberapa penyesuaian yang saya lakukan di lagunya, seperti pengulangan syair. Misalnya di mana tadi? Di berita perjalanan ada bagian tersisa di tangkapan tersisa di tangkapan. Jadi ada pengulangan itu, meskipun di puisinya itu tuh bagian itu tuh nggak diulang, tapi karena lagunya bagi saya itu eneng ekone ngomong sorry mas di lagunya itu seperti memanggil saya untuk mengulang baris itu saya agak paksakan gitu. Jadi ya itu mungkin itu akhirnya pembeda antara musikalisasi dengan pelaguan puisi. Itu satu hal yang saya ceritakan. Hal kedua yang saya ingin ceritakan itu terkait
kedua dan ketiga itu bagaimana saya mereplikasi beberapa situasi dalam syair Berdiri Aku dan juga Berita Perjalanan ke dalam musiknya, dalam melodi dan juga struktur lagunya. Soal Berdiri Aku itu saya mencoba mereplikasi nuansa sepi yang dialami oleh si aku itu, karena bayangannya si aku itu berada dalam dunia laut atau pantai yang dimana dia melihat lanskap laut, mengalami suara laut yang bergemuruh gitu, hebat dan megah gitu ya. Dan biasanya di situ kalau saya pribadi itu ketika ke pantai itu saya melihat itu semua, saya merasa yang ada di dalam diri saya itu justru sepi, seperti semua yang di luar sana itu begitu besar dan megah dan gemuruh, sehingga yang tersisa dalam diri itu ya cuman sepi itu. Jadi akhirnya saya mencoba memakai iringan seperti yang sepi gitu, yang banyak kosongnya di pianonya. Kemudian mungkin di beberapa bagian bisa agak dinamis. Gitu. Ya, jadi akhirnya memang piano itu suatu instrumen yang memungkinkan untuk adanya dinamika dalam hal itu, karena dia nggak cuma instrumen melodis, tapi dia juga bisa harmonis dan juga perkusif juga kalau misalnya sambil ketuk-ketuk gitu ya. Tapi dia memungkinkan untuk kita bisa menghadirkan momen-momen sunyi dalam kantong-kantong musikal itu. Jadi itu sih, itu mungkin nanti akhirnya akan jadi satu pertimbangan teman-teman juga yang mengerjakan musikalisasi puisi adalah ya salah satu pertimbangannya ya instrumen yang dipakai dan kenapa itu dipakai, bagaimana itu bisa menguatkan elemen musik dari puisi yang mau dibawakan itu. Kemudian yang terakhir, biar nggak lama-lama, itu saya mencoba cerita tentang gimana saya mereplikasi situasi dinamika perjalanan yang terjadi dalam berita perjalanan itu. Mungkin nggak tahu deh, menurut teman-teman suara ini tuh seperti suara apa? Jadi itu salah satu yang coba saya pakai di situ adalah untuk ngeklikin, oh ya ini perjalanan nih. Jadi enaknya pemakaian motif itu, ting 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 ting, itu dia bisa membawa temponya, mau naik mau turun itu bisa enak. Dan pun nantinya motif itu saya ulang di bagian akhir dengan tempo yang jauh lebih lambat. Jadi kan di awal kan ada itu, terus di akhir itu kesetiaan dan pengembaraan. Jadi ada perulangan motif tapi dalam nuansa yang berbeda. Jadi saya bayangkan itu juga bisa dimain-mainkan nanti dalam musikalisasi puisi teman-teman nantinya. Itu, dan selain itu saya jarang saya nggak tahu, mungkin ini juga satu alasan kenapa karya saya ini dianggap sebagai pelaguan, karena untuk lagu Berita Perjalanan barusan itu akhirnya ada satu interlude yang panjang yang hanya pakai piano. Dan tapi bagi saya waktu itu ini keputusan penting karena dia menunjukkan dinamika perjalanan itu, bahwa ada pergolakan batin, ada pergolakan, ada banyak hal yang dia lihat
gemerlap kota yang dia lihat, yang bisa dimunculkan menurut saya yang bikin karya itu di situ seperti ini. Oh ini. Oke. Jadi terus nanti masuk ke selanjutnya di mana keramaiannya, keriuhan yang ada di luar itu masih dicoba untuk dimasukkan ke dalam, dicoba untuk dimainkan oleh si piano ini. Jadi apa namanya? Akhirnya memang membuat musikalisasi puisi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan itu. Satu ya soal instrumentasinya mau apa. Kedua bagaimana tema dalam syair itu bisa dimusikalisasi atau dimelodikan dalam lagunya. Terus ketiga tentang itu juga ya apa namanya bagaimana dinamika dan juga tempo bisa dimainkan untuk memakai motif-motif musikal atau melodis itu untuk menyampaikan nuansa yang seperti apa. Jadi ya mungkin gitu dulu kalau dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi ini. Saya sangat-sangat bersyukur bisa ada di sini.